warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala az-zulumati wan nur. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami sayangi, kami doakan semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Allah beri kita rezeki yang penuh berkah melimpah ruah, dan kemudian semoga Allah kokohkan iman istiqomah kita sampai nanti kita kembali menghadap Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, sampai detik ini Allah masih hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan kemudian masih Allah pilih kita menjadi hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih terbawa dengan Allah Ta'ala. Masih Allah pilih kita menjadi hamba yang memiliki hati, yang hati itu masih cinta untuk hadir dalam majelis ilmu dan mulia. Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah untuk hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan seiring banyaknya kita bersolawat kepada Rasulullah, kelak di yaumil qiyamah Rasulullah berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua. Ayah ibu kami yang kami muliakan, kita awali pertemuan kita pada maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu kami, terakhir di YouTube kami tengok kita membahas tentang pentingnya kita bermajelis ilmu. Itu yang saya tengok. Masih ingat Bapak Ibu kenapa majelis ilmu begitu penting? Setidaknya ada 12 yang saya sampaikan. Ingat ibu kami? Ingat. Satu, ayat yang pertama turun tentang ilmu. Yang kedua, jadilah daripada tidak sama sekali. Jadi kita sampaikan pertemuan yang lampau pentingnya bermajelis ilmu, sebabnya ada 12. Satu, ayat yang pertama turun adalah ayat yang berbicara tentang ilmu. Yang kedua, kata Nabi, ilmu itu hukumnya fardu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bermajelis ilmu, mencari ilmu fardu hukumnya, baik bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Maka konsep dari fardu dilakukan akan berpahala, kalau kita tinggalkan maka akan berdosa. Kalau kita bermajelis ilmu maka kita dapat pahala. Kalau kita tak mau bermajelis ilmu, kalau kembalikan kepada hadis Nabi, fardu kata Nabi, maka bisa-bisa kita berdosa. Yang ketiga, majelis ilmu itu penting. Kenapa? Karena ilmu satu di antara wasilah yang mempermudah kita masuk ke dalam surga. Nabi bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa yang kakinya mudah melangkah hadir dalam majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. 4. Ilmu itu penting. Kenapa? Bermajelis ilmu itu perlu. Kenapa? Karena pahalanya besar.
dalam satu hadis dikatakan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Dan yang kelima, pahala majelis ilmu itu besar. Kenapa? Dalam satu hadis nilainya sama dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya demi menghadiri majelis ilmu, maka dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah sampai nanti dia pulang ke rumahnya. Karena ilmu itu penting. Kenapa? Karena orang yang hadir dalam majelis ilmu akan mendapatkan satu nikmat dari Allah yang disebut dengan sakinah, ketenangan. 7, dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala. 8, dia akan mendapatkan namanya, dia akan dinaungi oleh malaikat. Yang ke-9, namanya akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indahu." Tidaklah satu kaum berkumpul di antara rumah-rumah Allah, lalu ketika mereka berkumpul mereka baca kitabullah, mereka kaji hadis-hadis Rasulullah dan berbagai macam ilmu. Ketika itu dilakukan, nazalat 'alaihimus sakinah, akan Allah turunkan kepadanya satu nikmat yang disebut dengan sakinah, ketenangan. Saking tenangnya orang dalam majelis ilmu, maka banyak yang tidur dalam majelis ilmu. 7, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Ta'ala. Wa hafathumul malaikah, dia akan dinaungi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indahu, dia akan disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 10, majelis ilmu itu penting. Kenapa? Karena majelis ilmu satu di antara wasilah yang dapat mengecas iman kita dengan cepat. Yang ke-11, pentingnya bermajelis ilmu karena orang yang cinta dengan ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Innallaha yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mendatangi dan mencari ilmu. Terakhir kita jelaskan kemarin Bapak Ibu, di antara pentingnya kita bermajelis ilmu, sebabnya kenapa? Dengan bermajelis ilmu itulah kita semakin dapat memahami agama. Rasulullah katakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din." Allah apabila berkehendak menjadikan seorang hamba sebagai insan yang baik, maka akan Allah berikan kepada hamba itu pemahaman agama yang baik. Bagaimana kita dapat memahami agama? Maka satu di antara wasilahnya adalah ramaikan majelis ilmu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita masuk kepada hadis yang ke-17 yang terdapat dalam kitab Arba'in Nawawi. Al-ihsan, berbuat kebaikan. Ar-rifqu wal ihsan, lembut dan berbuat baik. An Abi Ya'la Shaddad ibni Awis radhiyallahu anhu, ada yang membacanya dengan Aus radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Ya'la Shaddad ibni Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Wa idza qataltum, apabila kamu menyembelih, apabila kamu membunuh, wa ahsinul qitlah, maka baikkanlah pembunuhan itu. Wa idza dzabhtum, dan apabila kamu menyembelih, fa ahsinul dzabha, maka baikkanlah penyembelihannya itu. Dengan cara bagaimana? Wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah di antara kamu itu menajamkan alat sembelihnya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia membuat nyaman, hendaklah dia membuat jangan sampai tersiksa yang dia sembelih itu. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Allah mewajibkan kita untuk berbuat baik dalam segala sesuatu. Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada tamu, berbuat baik kepada anak dan seterusnya. Sampai-sampai di sini
dalam bab membunuh juga disuruh kita untuk berbuat baik. Bagaimana kita disuruh berbuat baik sampai dalam bab membunuh itu? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ketika ada orang yang ditegakkan hukum kisos baginya, maka ketika orang yang ditegakkan hukum kisos itu Bapak Ibu, tidak boleh dia dicincang-cincang, potong tangannya dulu, potong kakinya dulu, dipotong dia bersilang-silang, tidak boleh. Bagaimana dia ketika ada orang yang ditegakkan hukum kisos kepadanya? Maka Bapak Ibu barangkali mungkin ada yang pernah pergi umroh atau setidaknya haji. Biasanya pulang itu kan kita diajak untuk tur di Jeddah. Maka kemudian nanti biasanya itu tour leader itu membawa kita untuk mampir di Masjid Qisas. Biasanya setiap hari Jumat kalau ada orang-orang yang mesti di Qisas, maka biasanya di hari Jumat itu ditegakkan Qisas. Bagaimana ditegakkan Qisas Bapak Ibu dimuliakan Allah? Memang dengan menggunakan pedang yang tajam. Sekali tebas maka putuslah kepalanya. Di situ disuruh untuk berbuat baik. Tidak boleh kita tidak baik dalam menyembelih itu atau dalam bab membunuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kayak orang PKI, masih ingat Bapak Ibu nonton tak film PKI Pak? Memang pada akhirnya dibunuh juga, tapi kemudian mata dicongkel terlebih dahulu, kemudian kuku dicabut. Kemarin saya tengok yang lagi viral juga dulu tuh ketika sedang bergejolaknya di Suriah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, kita tengok ramai di media sosial, ada yang dibakar hidup-hidup. Kemudian apa yang menimpa saudara-saudara kita Uighur Cina contohnya, Uighur Cina Bapak Ibu, kemudian Muslim Rohingya disiksa terlebih dahulu, lalu kemudian pada akhirnya baru dibunuh. Saya nengok ada satu video Bapak Ibu, anak-anak ditembak di sini nih terlebih dahulu, sehingga putuslah dagu Pak ya, hilanglah yang mulut bagian rahangnya, kemudian tinggal yang atasnya. Kejamnya luar biasa, diazab, dicambuk, dipukul, disetrum, bahkan maaf cakap Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada yang disetrum kemaluannya, ada yang kemudian dengan menggunakan binatang buas. Dia ingin membunuh, tapi dia berlaku keji dan berlaku zalim terhadap apa yang dia bunuh. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai pun jangankan membunuh, ketika membunuh seseorang ketika ditegakkan kisos, dalam membunuh hewan pun kita disuruh untuk berbuat baik. Ini kadang-kadang Bapak Ibu jangan sampai kita sakit hati sama lalat, jangan sampai sakit hati sama nyamuk. Biasanya Pak kita kalau mau tidur siang contohnya tuh, pas mau tidur siang dipukul di sini tidak kena, dipukul di sini tidak kena, akhirnya di tubuhnya Bapak sabar atas nanti kalau sudah dapat katanya sabar dia, lalu kemudian diatur strategi, ujung-ujungnya hinggapnya lalat itu dikali ketiga kena, pas kena awas kalau kata dicabutnya kaki kanannya dulu satu, lalu kemudian cabutnya kaki kirinya satu, ambil dari lepasnya, nampak dia lari-lari dia, dicabutnya sayap sebelah kanan satu, lalu kemudian cabutnya sayap sebelah kiri satu, lalu kemudian ditariknya kepalanya sampai putus. Begitu juga dengan nyamuk, kadang-kadang Bapak Ibu dimuliakan Allah, letih pas mau awal mata mengantuk, nyamuk banyak, pas pagi awas kau kata, pas pagi dibulunya nyamuk, akhirnya apa, dicabutnya belalainya, cabutnya belalainya dulu, dicabutnya kakinya dulu, kemudian dipotongnya dari belakangnya perlahan demi perlahan. Kalau mau membunuh kata Nabi, baikkanlah pembunuhannya. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan hendaklah ditajamkan alat sembelihannya itu, dan dia membuat nyaman, membuat tenang hewan yang disembelihnya. Ini sebenarnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, ujung hadis ini lebih banyak berbicara ketika kita menyembelih hewan korban. Artinya apa? Tetap kita berbuat baik kepada hewan yang akan kita sembelih. Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan, ketika menyembelih hewan saja disuruh untuk berbuat baik, apalagi kepada manusia. Bapak Ibu dimuliakan
Islam, sampai hal-hal yang terkecil itu dibahas oleh agama Islam. Begitulah sempurna Islam itu. Begitulah sempurnanya Islam. Islam tak hanya membahas yang besar-besar saja, tapi sampai kepada bab yang terkecil. Maaf cakap Bapak Ibu, sampai ke dalam bab cebok, sampai bagaimana cara masuk ke dalam WC, keluar dalam WC, bagaimana kita mendatangi pasangan kita, itu ditunjukkan, itu diajarkan oleh agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang mulia, sesungguhnya agama yang sempurna, yaitu tak lain dan tak bukan adalah agama Islam. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, bagaimana bisa kita menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sekali lagi Bapak Ibu dimuliakan Allah, kepada hewan saja kita disuruh untuk berbuat baik sampai dalam bab menyembelihnya, apalagi kepada manusia. Nah, ini hadis yang ke-17. Kita masuk kepada hadis yang ke-18. Al-hadits tsamin asyara. Hadis yang ke-18. At-taqwa wa husnul khuluq. Takwa dan berakhlak baik. An Abi Dzar Jundub ibni Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan dari Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, Allah meridhai mereka berdua. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah bersabda. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tampuha, apabila engkau terlanjur berbuat buruk, segeralah kamu berbuat baik, karena berbuat baik itu akan menghapuskan kesalahan atau keburukan yang terlanjur dikerjakan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Bapak Ibu dimuliakan Allah, saya pernah baca di dalam kitab hadis Tarbawi. Di dalam kitab hadis Tarbawi saya baca, Bapak Ibu dimuliakan Allah, asbabul wurud hadis ini. Kenapa sampai Nabi menyampaikan hadis ini kepada para sahabat? Siapa yang meriwayatkan hadisnya tadi Bapak Ibu? Siapa tadi? Siapa? Abu Dzar. Abu Dzar lebih kita kenal dengan julukan Abu Dzar Al-Ghifari, tapi nama aslinya disebutkan Jundub ibni Junadah, itu nama aslinya. Siapa nama aslinya Bu? Jundub ibni Junadah, tapi dia lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Al-Ghifari itu nama suku Ghifar. Jadi orang-orang dulu Bapak Ibu biasanya menisbahkan namanya ke tempat atau ke tanah kelahirannya. Mana contohnya Bapak Ibu dimuliakan Allah? Imam Bonjol. Imam Bonjol. Bonjol ini kan nama tempat. Ulama yang berdarah Minang yang pernah menjadi imam di Masjidil Haram. Ingat namanya Bapak Ibu siapa? Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Ada yang menyebutnya Al-Minangkabawi. Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani. Fadani ini kira-kira dari mana nih Bapak Ibu? Padang. Dia ini termasuk memiliki sanad yang sangat tinggi sekali. Seorang ulama ahli hadis. Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Siapa tuh Pak? Syekh Abdus Somad Al-Falimbani. Syekh Abdus Somad Falimbani kira-kira dari mana nih Bapak Ibu? Dari Palembang. Tuan Kulintau. Seorang syekh, seorang ulama, orang yang berpengaruh yang berasal dari Lintau. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah,
Jadi awal hadis ini Bapak Ibu berawal dan bermula dari Abu Dzar Al-Ghifari pernah mendengarkan kabar bahwasanya di tanah Mekah ada seseorang yang telah memproklamirkan bahwasanya dirinya adalah seorang nabi. Maksudnya Nabi Muhammad SAW. Di antara dakwah Nabi yang menarik bagi Abu Dzar itu adalah yang kuat mesti menolong yang lemah, yang kaya mesti menolong yang miskin. Abu Dzar Al-Ghifari ini Bapak Ibu, orang-orang Ghifar, suku Ghifar itu dikenal sebagai suku-suku yang hidupnya didapat dari hasil merampok, membegal. Ada kafilah dagang yang lewat di daerah mereka, maka nanti akan mereka begal. Dan Abu Dzar ini ternyata kepala begal itu sendiri. Sekalipun dia kepala begal, Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam kitab hadis Tarbawi saya baca bahwasanya Abu Dzar hasil dari begal dia itu dia habiskan untuk kepentingan pribadinya, tapi hasil begalnya itu diberikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Bagus tak Bapak Ibu? Bagus. Dia memberi orang yang tak mampu, menolong orang yang lemah, itu bagus. Tapi sayang cara untuk mendapatkan apa yang nanti dia berikan itu dengan cara yang tidak bagus. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu zat yang maha baik dan Allah takkan menerima kecuali yang baik-baik. Oh, tak apa-apa lah awak korupsi agak 1 triliun, nanti sedekah awak agak 10 juta. Tak bisa. Kalau bahasa Ustaz Abdul Somad, mencuci dengan air kencing, bersih tak Pak? Mana bersih? Kalau ingin mencuci itu cucilah dengan air yang bersih. Maka Abu Dzar begitulah kehidupannya hari demi hari. Ketika dia mendengarkan seorang nabi, mendengarkan sampai ke telinganya ada seseorang yang telah mengaku bahwasanya dirinya nabi, maka diutusnya lah adiknya ke Mekah, namanya Anis Al-Ghifari. Siapa Bapak Ibu? Anis Al-Ghifari, bukan Anis Baswedan. Nah, kalau Anis Baswedan itu yang nanti dicalonkan oleh banyak orang sebagai apa Pak? Sebagai calon presiden. Apa pilih siapa besok Pak? Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, berangkatlah Anis ke Mekah. Ketika Anis sampai di Mekah, maka kemudian dia dengar, dia teliti tentang Nabi Muhammad SAW atas perintah dari abangnya Abu Dzar Al-Ghifari. Maka singkatnya pulanglah Anis, dia sampaikan apa yang dia dapat, apa yang dia dengar ketika dia sampai di Mekah. Maka ketika dia sampaikan kepada abangnya Abu Dzar tak puas sampai di situ mendengarkan cerita adiknya. Walhasil ayah kami berangkatlah dia ke Mekah. Ketika dia berangkat ke Mekah, tak langsung dia pergi ke rumah Nabi. Duduk dia dekat Ka'bah, lalu kemudian dia mencoba merenung, kemudian dia pikir-pikir, kira-kira manalah agaknya Muhammad yang diceritakan oleh adikku yang sudah menjadi buah bibir, yang hari ini menjadi trending topik, hari ini menjadi kalau sekarang hot news lah lebih kurangnya Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah, walhasil kedatangannya itu nampak sama Ali bin Abi Thalib. Sampai sore dia tak beranjak dari tempat duduknya. Walhasil kemudian Ali mengajak Tuan datang dari mana? Tujuan Tuan ke sini untuk apa? Siapa yang Tuan cari di sini? Tinggalnya Tuan di sini di mana? Di hotel apa? Di Wisma mana? Maka tak ada percakapan panjang yang terjadi antara Ali dengan Abu Dzar. Singkatnya, hari pertama Ali mengajak Abu Dzar untuk menginap di rumahnya. Besok paginya Abu Dzar balik lagi duduk di dekat Ka'bah. Dia coba-coba menengok, coba prediksi yang Muhammad itu yang mana. Sampai di hari yang ketiga. Hari yang ketiga Bapak Ibu dimuliakan Allah, diajak lagi nginap di rumah Ali bin Abi Thalib. Singkatnya kemudian Ali pun berkata, apa sebenarnya yang Tuan cari ke sini? Apa tujuan Tuan datang ke sini? Lalu kemudian kata Abu Dzar, saya akan sampaikan tujuan dan maksud kedatangan saya dengan syarat Tuan mau merahasiakannya dan tolong berikan jaminan keselamatan bagi diri saya. Oke. Lalu diceritakannya, tujuan saya datang ke sini adalah saya ingin berjumpa dengan seseorang yang bernama Muhammad. Oh, kalau begitu Anda bertanya bukan kepada orang yang salah, tempat Anda bertanya. Pucuk dicintot, pulang
ikut. Akhirnya ikutilah saya. Nanti akan saya bawa Anda berjumpa dengan Rasulullah SAW. Singkatnya, ketika berjumpa dengan Rasulullah, berdiskusi dengan Nabi, lalu kemudian Abu Dzar pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Islamlah Abu Dzar. Ketika dia Islam, lalu dia katakan, ya Rasulullah, bukankah Islam itu benar? Bukankah Islam itu hak? Dan kemudian yang disembah oleh banyak orang hari ini adalah batil, berhala yang tak dapat mendatangkan manfaat, yang tak mampu memberikan mudarat. Itu kan batil, salah ya Rasulullah. Ya, oleh karenanya ya Rasulullah, saya akan memproklamirkan keislaman saya di depan Ka'bah. Oh jangan, kata Nabi, jangan. Kenapa? Karena kita masih sedikit, kekuatan kita masih lemah. Kalau nanti engkau bersyahadat di depan Ka'bah, terdengar nampak sama orang kafir, maka engkau dicincang-cincangnya, engkau akan dibunuhnya. Ya tak masalah ya Rasulullah. Jangan, kata Nabi. Karena keinginannya teramat sangat kuat, akhirnya Nabi tak bisa membendung. Berangkatlah Abu Dzar ke depan Ka'bah, dikumpulkannya orang-orang Quraisy, lalu kemudian diteriakkannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Walhasil apa yang dikatakan Nabi pun terjadi. Bapak Ibu dimuliakan Allah, bergantian dan beramai orang yang mengeroyok si Abu Dzar. Pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, dah biru-biru, dah bonyok-bonyok, dah bermandikan dengan darah, datang cepat paman Nabi yang bernama Abbas. Diselamatkan oleh paman Nabi di hari pertama yang bernama Abbas. Di hari yang kedua diulangnya lagi, diselamatkan lagi oleh Abbas. Di hari yang ketiga diulangnya lagi. Begitu Bapak Ibu, orang kalau iman itu sudah tertancap di dalam dadanya, itu tak satu pun yang dia takuti kecuali Allah. Itulah di antara makna asyhadu an la ilaha illallah. Maka ulama-ulama yang gigi tak pernah takut menyuarakan kebenaran itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, karena memang yang dia takuti hanyalah Allah. Makanya Al-Quran mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yaitu para ulama. Makanya saya tengok Buya Hamka tak takut masuk dalam penjara. Kita tengok imam-imam mazhab itu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanafi, imam-imam mazhab itu semuanya rata-rata pernah di penjara. Mereka pernah disiksa, ya tak masalah. Yang penting lidah mereka itu tak pernah keluh menyampaikan kebenaran, mulut mereka tak pernah tersumbat untuk menyampaikan yang hak itu, hak yang batil itu batil. Tapi kalau orang Bapak Ibu dimuliakan Allah masih lebih takut dia kepada manusia dibandingkan dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, demi lambung yang panjangnya hanya sejengkal saja dia tak akan mampu menyampaikannya hak yang batil itu batil. Saya ingin juga mengkritisi si fulan yang kemarin itu Pak Ustaz, tapi macam mana Pak Ustaz, awak tuh bojo di situ, gaji awak di situ, nanti anak awak dikasih makan apa, bini awak dikasih makan minum apa, nanti biaya kuliah, biaya sekolah nanti dari mana? Syirik tak tuh Bapak ya? Syirik tak tuh Pak? Syirik. Kenapa? Dia menggantungkan rezekinya kepada seorang manusia. Syirik. Level-level ustaz, gelar doktor lagi Bapak ya. Ada pula yang titelnya profesor, sangat menyedihkan sekali. Tersumbat mulut untuk menyampaikan kebenaran, keluh lidahnya menyampaikannya hak itu, hak yang batil itu batil. Macam mana lagi periuk awak di situ? Lupa dia bahwasanya yang memberikan rezeki itu siapa? Allah. Maka hati-hati Bapak Ibu, sepertinya sepele tapi ini akan menyerang akidah kita. Tidak boleh takut kepada makhluk, yang boleh kita takuti hanyalah Allah. Maka ulama-ulama itu tak pernah takut kepada makhluk sekalipun, bahkan kepada penguasa-penguasa yang zalim tak takut. Kenapa Bapak Ibu dimuliakan Allah? Harapan mereka sekalipun mereka cepat mati, dengan cepat mati itulah mereka segera berjumpa dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hari yang ketiga Bapak Ibu, setelah bonyok-bonyok, lalu kemudian Nabi katakan, Abu Dzar, pulanglah engkau ke kampung halamanmu. Anda ya Rasulullah, saya ingin tetap bersama dengan engkau di sini. Jangan, kata Nabi, karena kalau engkau tetap bersamaku di sini, semakin hari kau ini semakin viral.
orang semakin tahu dengan sosok engkau wahai Abu Dzar. Makanya kalau semakin banyak orang yang tahu akan keberadaan engkau, itu akan mengancam keselamatan engkau, sehingga nanti tentu engkau tak akan nyaman, tak akan tentram untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pulanglah engkau dulu. Nanti ketika kalau engkau sudah mendapati kabar bahwasanya kita sudah kuat, maka datanglah balik engkau ke sini. Maka pada akhirnya Bapak Ibu, lunaklah hati Abu Dzar. Maka sebelum dia pulang, inilah pesan Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja engkau berada. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pesannya pendek tapi maknanya luar biasa. Bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Maknanya ibu kami, jangan bertakwa kepada Allah pilih-pilih waktu, pilih-pilih tempat. Yang sering terjadi dalam kehidupan kita, ibu kami, kita bertakwa kepada Allah pilih-pilih waktu, pilih-pilih tempat. Contoh, kita takwanya kadang-kadang hanya di waktu sholat saja. Selesai sholat takwa hilang. Kita takwa hanya di dalam masjid saja. Ketika keluar dari masjid, takwa hilang. Kita takwa hanya seringnya di waktu puasa saja. Ketika selesai puasa, maka kemudian takwa tanggal dari kepala kita. Kita takwa hanya dalam menunaikan ibadah haji dan umroh saja. Lebih keluar dari selesai haji, selesai umroh, maka takwa-takwa kita kemudian kita tinggalkan, kita lepaskan begitu saja. Lepas bak anak panah, lepas dari busurnya. Contoh Bapak Ibu dimuliakan Allah, dalam masjid takwa, tapi keluar dari masjid hilang takwanya. Kalau acara silaturahmi di masjid, kalau salamnya bapak-bapak dengan ibu-ibu seringnya begini, cukup begini saja. Tapi kalau sudah di kantor, sudah di tempat kita beraktivitas hari demi hari, berjumpa dengan seseorang, ketika seseorang khususnya lawan jenis mau bersalam, bagaimana salamnya? Sampai salamnya gini, berhenti sampai di situ? Enggak. Ada tambahannya, tambah sedikit. Apa tambahannya? Lalu kemudian belum berhenti sampai di situ, tambah lagi satu lagi. Berhenti belum juga lagi, tambah satu lagi. Berangkulan, berpelukan dengan istri orang, berpelukan dengan suami orang, boleh tak tuh Bapak Ibu? Kalau di masjid dia begini, tapi ketika keluar dari masjid di tempat aktivitasnya begini dan begitu. Bukankah Nabi telah mengatakan, ditusuknya kepala seorang hamba dengan besi yang dipanaskan itu lebih baik daripada bersentuhan dengan yang bukan mahram. Kalau di masjid aurat ditutup serapat-rapatnya, tapi sering ketika keluar dari masjid, kadang-kadang bunda-bunda contohnya, bunda kemudian ketika nyapu teras, apakah berbeda aurat seorang perempuan di dalam sholatnya dengan dia di luar sholatnya ketika dilihat oleh orang yang bukan mahram? Beda tak Bapak Ibu? Beda atau sama? Beda atau sama? Sama saja kan, aurat perempuan itu selain dari muka dan telapak tangan. Tidak boleh kita melihat aurat perempuan. Yang perempuan tidak boleh menampakkan auratnya kepada yang bukan mahramnya. Bunda nyapu di teras, atau setidaknya pas pergi ke pasar kaget kah namanya, ke pasar apakah namanya. Sering saya tengok, mudah-mudahan saya tak mendapati bunda-bunda saya nih, pas pergi ke pasar, ibu-ibu pakai daster, pakai jilbab. Memang pakai jilbab, pakai daster. Tapi yang namanya daster rata-rata panjangnya sampai di mana? Sampai di mana, Bu? Sampai di sini kan? Lalu kemudian kadang-kadang cuma sampai di betis saja. Sehingga kadang-kadang tangan ini aurat. Betis kita tadi yang apa? Aurat. Oh, saya pakai celana, Pak Ustaz. Celana apa? Celana legging. Saya heran, macam mana lah cara memasukkan celana legging itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Kenapa? Karena betis-betis yang sebesar tongkatnya masuk juga ke dalam. Hanya pakai oli memasukkannya agaknya. Membentuk tubuh kita. Itulah yang kata Nabi, dua kelompok yang di akhir zaman akan muncul yang aku belum melihatnya lagi, kata Nabi.
banyak orang-orang yang berpakaian tapi sesungguhnya mereka telanjang. Kalau di masjid aurat ditutup rapat, ketika keluar dari masjid aurat dibuka. Itu contoh takwa kita, pilih-pilih waktu, pilih-pilih tempat. Pas puasa tak mau mengunjing, dia jaga dirinya baik-baik. Ada orang yang mau mengajak di kubu gunjing, itulah saya mau Tuhan, aku tak suka dengan dia setiap apa begini dan begitu, dia bedaknya terlalu tebal segala macamnya. Jangan, kita sekarang sedang puasa. Kalau kakak mau nanti setelah berbuka baru kita gunjing lagi. Pas puasa tak mau, tapi kalau sudah berbuka, yuk kita gas lagi katanya. Ini yang sering terjadi. Pas haji, pas umroh, kan kita dilarang untuk berkata-kata yang kotor, berjidal, mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Tapi kalau sudah balik dari haji, selesai umrohnya, orang diumpatnya, orang dicacinya, sebentar hilang sendalnya di Masjidil Haram, keluar carutnya, wal-iyazu billah. Nah, kita diingatkan oleh Nabi, bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Lalu kemudian kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Apabila engkau terlanjur berbuat buruk, apabila engkau terlanjur berbuat maksiat, maka segeralah engkau berbuat baik. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Tak ada ganti, tak ada. Semua kita ini salah. Semua kita ini khilaf. Tak ada kita ini yang suci dari noda. Tak ada kita ini yang suci dari dosa. Semua kita bersalah. Semua kita pernah melakukan dosa dan kemaksiatan. Maka kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, kata Nabi. Sebaik-baik orang yang pernah bersalah adalah orang-orang yang mau memperbaiki dirinya atas kesalahan yang pernah mereka lakukan. Mulut barangkali pernah menggunjing, mencaci, memaki, sumpah serapah. Mata barangkali pernah melihat yang tak baik. Hati barangkali pernah iri, pernah dengki. Tangan barangkali pernah menyentuh yang bukan mahram. Maaf cakap, antara pusat dan lutut barangkali pernah ditempatkan pada yang bukan menjadi tempat yang halal baginya. Kaki barangkali pernah menginjak tempat yang tak diredoi oleh Allah Ta'ala. Kita semua pernah melakukan kesalahan. Maka kata Nabi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segeralah engkau berbuat baik. Ini maksudnya Bapak Ibu, di antara penjelasannya adalah segeralah kita bertaubat di waktu melakukan kesalahan demi kesalahan. Ketika bertobat itu Bapak Ibu tidak hanya kita beristighfar saja. Contohnya Bapak Ibu habis berbohong, habis menggunjing orang, habis kemudian menuduh orang. Tidak cukup dengan astagfirullah saja. Kita pernah mengambil hak milik orang lain. Tidak cukup dengan kita berhenti dari pintu pencurian itu, tapi kemudian iringi dengan berbuat baik. Apa contohnya? Kita pernah menggunjing orang, perbanyaklah tasbih, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah takbir. Kita pernah mengambil yang bukan menjadi hak milik kita, perbanyaklah bersedekah, tolong ke fakir miskin, bantu ke anak yatim, mudahkan urusan orang-orang yang sedang ditimpa kesulitan. Nah, segera berbuat baik, karena kebaikan akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Maknanya Bapak Ibu, begitu Allah itu sayang kepada kita. Allah itu tak menginginkan keburukan bagi hambanya, tapi Allah menginginkan kebaikan. Makanya kalau saya sering menyampaikan Bapak Ibu, Allah lebih cinta dengan tangisan pendosa dalam taubatnya daripada ahli ibadah tapi sombong dengan amalnya. Allah lebih cinta dengan tangisan pendosa dalam taubatnya daripada ahli ibadah tapi sombong dengan amalnya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hiduplah engkau di tengah-tengah manusia dengan engkau pakaikan akhlak yang mulia. Pandai-pandai kita bertetangga, pandai-pandai kita adik-beradik, pandai-pandailah kita dengan kawan sekantor. Jangan sampai nanti kemudian perbuatan akhlak tingkah laku kita membuat orang tak nyaman ketika kita ada di tengah-tengah
mereka. Maka kemudian Nabi telah mengatakan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati itu, kata Nabi, yaitu muslim yang bisa menyelamatkan orang lain dari lidahnya, muslim yang dapat menyelamatkan orang lain dari perbuatan dan tindak tanduk tingkah lakunya. Kalau kita mengaku muslim, kalau kita mengaku mukmin, tapi kemudian mulut kita membuat orang lain tak selamat, tapi kemudian tangan kita tak membuat orang lain tak selamat, sebentar-sebentar pagar itu dipindah-pindahkan juga. Sebentar-sebentar tetangga kita tak nyaman telinganya karena musik dari tap kita yang terlalu besar. Tetangga kadang-kadang ada yang sakit gigi. Orang kalau sudah sakit gigi itu, Pak, Masya Allah, dia kadang-kadang namanya kita di komplek, Pak, ada orang kurang tenggang-menenggang dengan tetangganya. Pagi sudah diputarnya ke disco, dan diputarnya berdangdut. Kawan sakit gigi. Anak pagi, orang kalau punya bayi biasanya pagi itu akan tidur. Tapi ini kadang-kadang macam organ bunyinya. Terganggu tak orang Bapak Ibu? Terganggu. Akhirnya artinya apa? Perbuatan kita, tingkah laku kita membuat orang lain belum bersama. Maka pada akhirnya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kalau kita lihat inti dari semua ibadah yang kita lakukan itu adalah akhlak. Inti dari semua ibadah itu adalah akhlak. Contoh, sholat. Buah dari sholat itu yang diinginkan apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah orang dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Nabi katakan, "Maka sholatuhu lam yamna'hu an maksiyatihi fala sholatalah." Siapa yang sholatnya tak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar, maka tak ada arti dari sholatnya tersebut. Haji, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Siapa yang telah mendapatkan ketetapan untuk melaksanakan fardu haji, ketika dia mendapatkan ketetapan diperintahkan untuk umrah, fala rafatha, maka janganlah dia berbuat rafath, wala fusuqa wala jidala, dan dia tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia jatuh ke dalam lembah kefasikan, wala jidala, dan jangan banyak berdebat. Bapak Ibu dimuliakan Allah, demikian dapat kami jelaskan. Mohon maaf atas segala besar kekhilafan. Dalam hadis yang ke-18 ini ada 3 pesan Nabi. Apa pesan Nabi? 1, bertakwalah kepada Allah di mana saja dan kapan saja. Jaga takwa kita kepada Allah. Jangan pilih-pilih waktu, jangan pilih-pilih tempat. Yang kedua, Nabi mengajarkan kepada kita, kalau terlanjur berbuat salah, terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, segeralah kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu akan menghapuskan dosa atau kesalahan yang terlanjur dikerjakan. Yang ketiga, kata Nabi, bergaulah dengan manusia dengan memakaikan akhlak dan mulia. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan pesan demi pesan Rasulullah SAW itu bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam